Data lain lah ya, data lain. Gitu. Oke. Di sini jumlah respondennya cuma 10, tapi item soalnya yang banyak 20. Kalau 4 kali 20 itu berapa? 80. 80-an ya. Oke, 80. Ya. Mungkin 5 dokter. Karena di atas 80 ada tuh. Ya. Ya, tapi 1-2 ya, enggak seperti tadi. Hampir rata di atas. Oh ya, 4 di sini. 4 di atas 4 ya. quarter Ya, oke. Gitu ya. Nah, ini saya pura-puranya error, enggak semua data akan sama gitu ya. Kita mengilustrasikan begini. Filosofi data gitu ya. Tidak mungkin ya, kita bisa menentukan kepastian hati nurani responden itu menjawab dengan sungguh-sungguh. Pasti ada yang asal-asalan, walaupun banyak peneliti yang berusaha untuk mengkondisikan responden agar data itu sesuai dengan hati nurani. Jadi gini, kalau ditanya data yang valid itu data apa sih? Bukan data 432-nya, tapi data yang betul-betul merepresentasikan hati nurani dari responden. Contoh, budaya sekolah tentang kebersihan di sekolah Anda baik. Bagaimana budaya sekolah terkait dengan kebersihan di sekolah Anda? Pilihannya 5 umpamanya. 1, sangat tidak baik. 2, tidak baik. 3, biasa saja. 4, baik. 5, sangat tidak baik. Nah, angka di balik angka itu adalah hati nurani. Ya, di balik angka itu adalah hati nurani. Nah, itu tidak bisa kita lihat ya, kecuali kita hanya berhusnuzon terhadap angka yang merepresentasikan responden. Ketika jawab 5, bisa jadi dia hanya asal-asalan 5. Tidak memperhatikan perintah kerjanya. Atau bisa jadi dia menjawab 5 karena tidak enak, takut nanti dicirian. Nah, bisa jadi begitu ya. Makanya kadang nama respon itu di-blind. Dihilangkan. Tapi walaupun dihilangkan, ada kecenderungan budaya di kita, responden merasa tidak enak. Walaupun namanya dihilangkan, karena apa? Akan merepresentasikan kelas. Pokoknya dia sudah bisa ya, mahasiswa atau anak-anak SMA kelas 3, kelas 2 ya. Itu sudah bisa berpikir nanti kelas kita akan dipandang kurang bagus karena mengisi tidak baik. Nah, itu data seperti itu akan mempengaruhi jawaban-jawaban yang objektif dari responden. Ya. Nah, oleh karena itu data ini pasti akan mengalami kebiasan dalam faktanya. Tetapi seminimal mungkin dalam hal ini peneliti menjaga agar data tidak merepresentasikan keinginan dari responden. Caranya tentu dengan teknik-teknik tertentu. Contoh, umpamanya angket yang disebar itu betul-betul angket sportivitas. Tidak akan ada pengaruh pada stigma negatif terhadap sekolah tersebut, atau berpengaruh pada nilai, atau apa segala macam. Jadi sebelum angket ini betul-betul disebarkan kepada responden, peneliti ini harus betul-betul meyakinkan pada responden bahwa tidak akan ada apa-apa. Ini hanya penelitian saja. Kalian mau menjawab jelek pun kami terima karena kami ingin ada perbaikan. Nah, kira-kira seperti itulah ya. Tapi dengan seni peneliti bagaimana menyampaikan ini supaya responden mengisi dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan hati nuraninya. Nah, oke. Baik, ada data seperti ini, deskripsi variabel. Ya. Nilai setiap variabel dihitung dengan membagi, ya seperti biasa, skor kriterium 4 kali jumlah respondennya adalah 10 dan 20 jumlah butir. Maka skor kriterium semuanya sama 800.
X1 ya, kita deskripsi variabel dulu. Nah, tadi begini. Deskripsi variabel itu bukan menguji hipotesis ya. Ingat. Deskripsi variabel itu berbeda dengan hipotesis deskriptif. Ulangi. Deskripsi nilai setiap variabel itu bukan menguji hipotesis deskriptif. Ada yang bisa menjelaskan apa perbedaan penyajian data dengan bentuk data deskriptif dengan hipotesis deskriptif? Ada yang bisa? Ya nggak apa-apa menjelaskan, namanya juga berijtihad. Dan apa perbedaan penyajian data menggunakan teknik deskriptif dengan menguji hipotesis deskriptif? Sama-sama deskriptifnya ini. Apa bedanya sebenarnya? Apa ya? Masih belum ini. Nah, statistik itu bicara tentang alur. Kalau kita angka logis pun kita tidak akan menemukan apa-apa kecuali hanya secumpukan angka tanpa kita ketahui alur angka itu maksudnya bagaimana. Oke, begini. Saya logikakan mengapa di sini ada penyajian data. Ya, ini saya sebut sebagai penyajian data. Pada penelitian kualitatif, ya, ini disebut hasil penelitian. Ya, ingat, pada penelitian kualitatif ini disebut sebagai hasil penelitian. Contoh, ini kualitatif ya, saya membandingkan dulu. Data tentang budaya. Budaya sekolah menurut guru PAI sangat baik. Itu sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari kedisiplinan para guru dalam menjalankan tugasnya. Namun dari segi karakter nampaknya masih perlu ada perbaikan. Ini karena karena karakter belum merepresentasikan dia sebagai guru dengan berbagai macam hal, terutama perilaku, berucap, dan tutur kata atau tutur kata. Nah, ini penyajian data ini dalam statistik itu namanya statistik deskriptif. Jadi kita tidak akan mengungkapkan seperti peneliti kualitatif seperti ini, yang bentuknya kalimat, ya. Tapi kita langsung kepada X, umpamanya tentang motivasi, umpamanya ya. Langsung aja penyajian datanya gini. Jumlah skor hitung untuk variabel X1 adalah, ya tadi ya kriteriumnya itu kan sudah jelas itu ya di atas ini 800 rata-rata. X1 752. 752 itulah skor total ya. Kriteriumnya 800, nilai X-nya adalah 752 dibagi 800 kali 100, berarti 90% dari yang diharapkan. Yang diharapkan berapa? 100%. Betul. Jadi tinggi, ya. Jadi yang menjawab jadi sangat tinggi, artinya baik. Motivasi belajar atau budaya sekolah umpamanya, motivasi belajar di kelas tersebut, di sekolah itu, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, itu mendekati 100%. Kurang 6% saja, berarti
94%, nah penerjemahannya. 94% siswa termotivasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Bisa dipahami ya Pak? Ya. 94% siswa termotivasi mengikuti mata pelajaran PAI di kelas itu di sekolah tersebut. Oke, nah itu tuh cara menafsirkannya. Nah, kalau kualitatif tadi begini. Jadi ungkapan-ungkapan sangat baik, itu terlihat dari bagaimana guru berangkat, pulang, disiplin mempersiapkan RPS. Nah, pokoknya motivasi itu contoh ya. Kalau dikualitatifkan ini kan kita langsung aja 94% siswa termotivasi. Ya. Jadi yang lainnya ya cuman berapa persen, cuman 6% nah, tidak termotivasi. Itu faktor lain mungkin karena faktor orang tuanya yang kurang peduli dan sebagainya gitu. Tapi mata pelajaran tersebut disampaikan oleh guru itu sangat menarik sehingga anak termotivasi. Umpamanya begitu. Nah, motivasi siswa, nah gitu ya. Motivasi siswa sangat baik. Terutama ketika mereka mencari informasi berkaitan dengan praktik sholat. Ada beberapa. Nah, ini namanya deskripsi. Jadi menyatakan baik itu kalau kualitatif itu cukup dengan memberikan argumentasi. Ya, kalau kualitatif. Tapi kalau kuantitatif cukup mereka termotivasi belajar pendidikan agama Islam. 94%. Ya. Yang lainnya mungkin siswa yang lainnya ya ada hal-hal yang masih belum bisa diketahui faktor-faktor lain ya. Oke ya. Yang kedua umpamanya bimbingan tadi ya, bimbingan. Ya. Ya kan di sini kan tadi ada 109 tadi yang data di UTS itu kan 119%, berarti melebihi jumlah total. Gitu ya. 119% dari yang diharapkan. Dari berapa 100% melebihi berarti ini. Luar biasa, data ajaib gitu ya. Nah, jumlah skor hitung variabel X2 adalah 76, skor kriterium 800, jadi nilai X2-nya adalah 76 dibagi 800 kali 100. Sama dengan 88,25% dari yang diharapkan 100%. Nah ini, berarti memang pola bimbingan ya yang dilakukan oleh orang tua atau oleh guru tidak sebesar motivasi yang ada pada siswa. Ya, itu kita membacanya seperti itu. Karena presentasinya ternyata bimbingan itu lebih kecil daripada motivasi. Nah, bimbingan cuma 88,2%. Tapi ini bisa dikatakan tinggi. Ya. Karena hanya berapa persen, sekitar berapa? 30,75%. 12%. 12 ya, 12%. Oke, Y-nya tentang prestasi. Jumlah skor hitung, ya tadi kalau kualitatif cukup disampaikan begini. Kalau kualitatif ya, data saja, data dengan data. Tesis, antitesis, sintesa. Nah, prestasi yang Y, jumlah skor hitung adalah 786, skor kriterium 800, nilai variabel Y sama yaitu 786 bagi 800 kali 100, 98% dari yang diharapkan 100%. Ini luar biasa. Jadi kita bisa menerjemahkan angka 90% itu lebih tinggi daripada 94% lebih tinggi daripada 88%. Secara individu, ingat, deskriptif, ya namanya deskriptif. Secara individu, variabel ini skor yang paling tertinggi adalah tentang prestasi. Ya. Prestasi belajar itu lebih tinggi daripada motivasi, lebih tinggi daripada bimbingan. Luar biasa. Apakah betul? Nah, kan gitu pertanyaannya. Bahwa tingginya prestasi itu dipengaruhi oleh motivasi dan bimbingan, ya kita uji aja nanti. Nah, kira-kira begitulah ya. Logika berpikirnya begitu.
Logika berikutnya begitu. Jadi kuantitatif itu bukan angka mati, tapi angka yang ditafsirkan, yang diterjemahkan. Kalau angka 800 nya maksudnya apa 800? 80 maksudnya bagaimana? Itu tidak akan berarti apa-apa kecuali hanya angka mati. Mengapa logika coding pada merah, hijau, kuning itu kemudian merepresentasikan kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia? Ya, itu karena angka yang diterjemahkan. Loh, lampu merah itu kan hasil coding, hasil angka ya kan? Ya kalau orang biasa ngoding itu udah tahu lah ya. Saya bukan pakar coding ini. JavaScript, CSS ya, gitu ya Pak Ustadz Arifin ini. Nah, kalau berhenti ya, berhenti merah itu berhenti, berarti itu ada kepedulian bahwa kita ingin selamat bersama-sama, menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Kalau lampu merah diterjang terus kan kita juga celaka, orang lain celaka. Nah, kira-kira angka itu akan menjurus ke sana itu loh maksudnya. Ya, logika angka itu. Gitu ya. Nah, sama. Kita harus menerjemahkan seperti itu. Ya, Pak. Loh, Ya, yang menyebabkan prestasi tinggi itu sebenarnya siapa ya, Pak. sih? Apakah betul motivasi ataukah bimbingan? Ya kita penasaran sebagai peneliti. Saya peneliti ingin coba apakah betul motivasi dan bimbingan ini akan memberikan dampak pengaruh positif atau negatif. Ya nanti Ustadz Arifin tadi bilang pengaruhnya pengaruh dan signifikan gitu ya. Nah, apa perbedaan antara berpengaruh dengan signifikan? Ini harus dibedakan ini. Ya. Berpengaruh hanya berpengaruh saja, signifikan berarti pengaruhnya memang ya Tinggi. signifikan. Nah ini. Ini ada bias istilah signifikan dan kita cenderung mutabik gitu ya. Mutabik itu apa ikut-ikutan gitu ya. Signifikan. Nah, sebenarnya untuk pengujian variabel secara independen itu dia tidak akan menguji koefisiensi. Ya kan? Dia hanya menguji signifikansi. Nah, kata signifikan itu, koefisiensi itu cuma dua. Ya. Koefisiensi atau hubungan itu cuma dua. Positif atau negatif. Tinggi atau rendah. Kata signifikan itu tidak kemudian bersambung dengan nilai koefisiensi. Tetapi koefisiensi itu artinya apa? Data sampel bisa digeneralisasikan ke data populasi. Nah, itu maksud dari signifikansi. Kan pakai sampel 0,05%, betul nggak? Iya. Nah, tetap harus diuji signifikansinya. Makanya ada dua uji, ya. Uji koefisien korelasi menggunakan persen product moment dan uji signifikansi yang disebut sebagai taraf signifikansi. Gitu. Berarti ada yang berpengaruh, tapi ada pengaruhnya signifikan, dan ada yang berpengaruh tapi tidak signifikan, gitu Pak Dokter ya. Kalau kita menggunakan data sampel dari populasi yang ada, itu harus menggunakan kata signifikan. Walaupun itu bukan kata baku ya, sebenarnya bisa diganti signifikan itu. Jadi signifikan itu maksudnya adalah data sampel itu bisa digeneralisasikan atau diinferensikan ke data populasi. Bagi penelitian yang tidak menggunakan data sampel atau jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, maka tidak menguji signifikansi. Cukup berpengaruh positif. Itu aja sudah selesai, jangan ada kata signifikan. Nah, jika peneliti tidak menggunakan data sampel. Nah, kata signifikan, ingat kata signifikan, walaupun itu bukan kata baku, bisa diganti yang lain lah, jangan ikut-ikutan umpamanya ya gitu. Kalau kita tidak menggunakan data sampel, maka kata signifikan hilang. Jadi kata signifikan itu jika peneliti menggunakan sampel. Karena maksud dari signifikan itu adalah data yang diambil dari sampel itu bisa diterapkan pada data populasi dengan taraf signifikansi atau margin of error tertentu 5% umpamanya. Gitu kan? Ya, oke. Sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan nggak? Berarti mohon maaf ini, kalau misalnya tidak signifikan,
Artinya hasil penelitian itu apa namanya tidak eh, tidak berpengaruh pada populasi gitu. Saya tidak paham kata tidak signifikan. Dan itu munculnya di latar belakangnya oleh apa gitu ya. Saya hanya begini. Kalau penelitian itu kan pemilihan sampel itu kan ditentukan dari awal penelitian, ya kan, Pak? Ustaz, ya. Ya. Peneliti memutuskan memilih data sampel atau tidak itu diputuskan di awal penelitian, tidak mungkin di tengah atau akhir. Maka ketika peneliti sudah memutuskan menggunakan data sampel, pasti ada kata signifikan. Walaupun sekali lagi kata signifikan bukan kata baku. Silakan diganti dengan kata lain juga nggak apa-apa, sah-sah saja. Tetapi kalau peneliti menggunakan data populasi, artinya data sampel sama dengan data populasi, jumlah sampel sama dengan jumlah populasi, maka kata signifikan hilang. Nggak usah ada kata signifikan. Cukup berpengaruh positif dan tinggi. Dengan skor 0,8 sampai 0,7 sampai 0,8. Kan ada grade-nya. Berarti menjelaskan hubungan antara sampel dengan populasi itu, signifikan itu. Betul. Signifikan itu menjelaskan bahwa data sampel ini sama dengan data populasi. Bisa diterapkan. Walaupun ya, sama itu artinya bisa diterapkan. Dengan variasi 5% taraf signifikansinya gitu kan. Nah, gitu. Gitu ya? Ya. Oke. Berarti artinya ada juga tidak signifikan itu. Maksudnya ada juga nggak ada istilah tidak signifikan. Nggak usah kalau gini. Kalau dari awal tidak menggunakan data sampel, maka kata signifikan hilang. Kenapa harus kata signifikan? Kan menggunakan data sampel, menggunakan data populasi. Sampel jenuh maksudnya Pak dosen. Maksudnya semua anggota populasi itu yang diteliti. Ya. Data gini, kan tadi margin of error itu kan gini, populasinya 100. Ya kan? Iya. Dan kalau mau ngambil 5% taraf signifikansinya atau margin of error-nya, itu kan 78. Nah, ya. 78 itu bisa diterapkan ke 100. Nah, itu kata signifikan itu. Ya. Data yang 78 responden itu bisa diterapkan ke data 100 responden. Tapi dengan taraf signifikansi 5%. Itu maksud dari signifikan. Ya. Kalau menggunakan 100 data atau data sampel sama dengan data populasi, maka nggak ada kata signifikan. Cukup begini aja, ada pengaruh positif dan tinggi antara motivasi dan prestasi, antara bimbingan dan prestasi, antara motivasi bersama-sama bimbingan terhadap prestasi. Kalau pakai korelasi ganda pokoknya. Itu nggak usah kata signifikan. Itu saja. Oke, bertahap dulu satu-satu. Nanti saya buka pertanyaan lagi. Sementara direnungkan dulu. Baik, selanjutnya ini sudah ya, ini deskripsi setiap variabel istilah saya gitu ya. Nah, kemudian diuji normalitasnya. Ya, data yang diambil adalah data sampel. Hasilnya akan digeneralisasikan ke data populasi. Nah, makanya saya di sini ada kata-kata parametris. Ya, karena apa? Perbedaan antara parametris dan parametris adalah terkait dengan apa? Distribusi normalitas. Nah, ya, distribusi data normal atau tidak normal gitu maksudnya. Ya kan? Parametris. Syarat menggunakan statistik parametris adalah data harus normal. Syarat. Jadi makanya ada uji prasyarat. Uji prasyarat itu berkaitan dengan data bisa dianalisis dengan menggunakan statistik parametris jika data tersebut berdistribusi normal. Ada syarat sah sholat adalah wudhu. Ya kayak wudhu, kalau nggak wudhu nggak bisa sholat. Apa? Ya tidak bisa sholat, pokoknya harus cari yang lain. Apa? Gitu. Kalaupun sholat bukan nggak ada karena halangan, wudhu tidak bisa karena tidak ada air dan tidak ada debu di AC dan sebagainya. Sholatnya adalah lihurmatil waqti kan gitu. Nanti wajib ada
Nah, gitu umpamanya. Nah, ini syarat ya, menggunakan statistik parameter. Parametris itu istilah parameter, inferensi, istilah parameter. Artinya apa? Dia mau digunakan jika datanya normal. Kalau nggak normal ya pindah ke non parametris. Tetapi baik parametris maupun non parametris semuanya menggunakan data sampel. Makanya statistik itu ada dua. Ada statistik deskriptif, ada statistik inferensial. Ya. Hipotesis deskriptif dengan statistik deskriptif itu berbeda. Ya. Kalau hipotesis deskriptif itu jika hipotesisnya menggunakan data sampel, maka hipotesis deskriptif ya akan diuji menggunakan statistik inferensial, bukan statistik deskriptif. Ya. Saya ulangi, hipotesis deskriptif yang menggunakan data sampel dalam penelitiannya, maka akan diuji menggunakan statistik inferensial, bukan statistik deskriptif. Kenapa? Karena akan melakukan generalisasi. Kalau hipotesis deskriptif itu tidak akan melakukan, kalau statistik deskriptif itu tidak akan melakukan generalisasi. Contohnya apa? Jumlah sensus penduduk Indonesia. Dia tidak menggunakan sampel, karena kalau menggunakan sampel bahaya. Sensus itu biasanya semuanya diteliti. Jumlah anak sensus anak kelahiran 2020 sampai 2021. Dia menggunakan statistik deskriptif. Gitu ya. Nah, hipotesis deskriptif itu bisa menggunakan diuji dengan statistik deskriptif atau statistik inferensial tergantung penentuan data. Tadi, hipotesis deskriptif jika datanya adalah semua populasi, jumlah sampel adalah jumlah populasi, maka tentu alat uji untuk hipotesis deskriptif ini menggunakan statistik deskriptif. Ya. Tapi jika peneliti menggunakan data sampel, walaupun itu hipotesis deskriptif, maka alat uji statistiknya menggunakan statistik inferensial. Nah, nanti inferensial itu akan menentukan apakah menggunakan parametris atau non parametris, tergantung uji prasyaratnya. Apakah datanya normal atau tidak normal? Kalau normal berarti lanjut menggunakan parametris, kalau tidak normal ditolak, berpindah ke non parametris. Gitu ya. Oke, bisa dipahami ya. Saya lanjut dulu. Uji normalitas data menggunakan SPSS ya, dengan catatan jika nilai signifikansi, ya nilai signifikansi itu lebih besar daripada 0,05, jika nilai sig lebih besar daripada 0,05, maka data normal. Tapi sebaliknya jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka tidak normal. Ini ya, nilai sig. Nah, ini data ceritanya ini, data ceritanya. Ada yang bertanya, Pak dosen, itu inferensial itu apa maksudnya? Inferensial itu artinya data sampel itu bisa diterapkan di data populasi. Inferensi itu gini, ya tadi. Inferensi itu gini. Saya meneliti 78, tadi kan populasi kan 100. Ya kan? Respondennya 100 orang. Tapi yang diteliti atau yang dikasih angket lah, namanya simpelnya, yang dikasih angket cuma 78 orang. Dengan taraf signifikansi 5%. Nah, hasil data 78 orang ini itu bisa diinferensikan ke jumlah 100 orang. Jadi kalau saya bilang begini, motivasi belajar siswa di kelas ini itu
85% bagus ya, sangat tinggi, 85%. Hipotesisnya. Kemudian ada yang protes, guru lain ada yang protes. Oh, kamu kan ngujinya cuma 78 orang, sedangkan jumlah siswanya di situ 100. Nggak bisa lah kamu memberikan keputusan. Jangan begitu. Saya punya argumentasi untuk margin of error. Dengan margin of error 5%. Nah, gitu. Jadi dia seorang peneliti itu bisa mengumumkan di halayak ilmiah bahwa data yang diambil walaupun 78 bisa dia simpulkan yang 100. Tetapi dia harus jujur juga sebagai peneliti menampilkan bahwa margin of error-nya adalah 5%. Jangan kemudian disembunyikan. Wah, dari mana? Ya pokoknya saya 85% motivasinya bagus. Tapi tidak dijelaskan taraf signifikansinya, berarti tidak jujur gitu. Gitu ya. Kalau orang ilmiah pasti akan nanya berapa margin of error-nya. Makanya kalau ribut-ribut pilkada, pilkades ya, pilgub, presiden, itu yang diributkan itu margin of error pasti. Kalau perdebatan di TV itu berapa? Oh, bangga sekali kalau margin of error-nya 0,03%. Waduh, hebat sekali 0,03% itu. Berarti gitu kan. Kenapa 0,05%? Karena dia pakai cluster sampling. Dia pakai cluster wilayah. Ini teknik lagi itu nanti. Teknik sampling itu memang unik ya untuk mempengaruhi jumlah votes ya pemilih itu. Karena itu bagian dari politik ilmiah. Jadi kadang lembaga survei juga kadang objektivitasnya membingungkan karena ada dipengaruhi oleh unsur politik. Ya wajar lah. Ada kepentingan. Makanya rebutan margin of error. Pasti yang akan dibicarakan margin of error dan variabel yang diteliti. Apakah karismatiknya kan begitu ya. Itu kan akan menggiring orang untuk oh ya dia berkarismatik kan gitu ya. Apakah kinerjanya, apakah pengaruh terhadap dunia internasionalnya itu tergantung variabelnya. Mohon maaf Pak dosen, untuk margin of error apakah ada batasan? Apakah ada batasan maksimal berapa gitu sehingga dikatakan ilmiah dan tidak ilmiah gitu Pak? Ya, prinsipnya penelitian itu semakin kecil tingkat kesalahannya, ya margin of error itu kan tingkat kesalahannya, semakin bagus. Saya ulangi, semakin kecil tingkat kesalahannya maka semakin bagus. Semakin besar maka semakin kurang bagus, kurang baik. Maka beberapa mazhab seperti Sackmekel, Slovin, Harry King itu menetapkan standar masing-masing. Hampir rata maksimal 10%. Bahkan Harry King berapa 5% gitu ya. Slovin itu ada yang 15%. Nah, tapi semakin tinggi 15% maka data semakin diragukan. Gitu ya. Semakin taraf kesalahannya semakin tinggi, maka data semakin diragukan. Nah, bisa jadi data ini nggak akan dipakai. Kalau persaingan lembaga survei, lembaga penelitian, pasti yang sering mengambil margin of error tinggi, dia akan ditinggalkan oleh pihak-pihak tertentu yang membutuhkan data. Data tentang jumlah pendidik, jumlah siswa, kan untuk menentukan gini umpamanya ya, kira-kira yang mau disebar brosur itu di wilayah mana nih, kecamatan mana nih. Itu pasti dia akan membutuhkan data. Data tentang usia sekolah SMA agar marketnya itu marketnya jelas. Jadi kalau nyebar, umpamanya 80% kecamatan usia sekolah SMA akan melanjutkan SMA di kecamatan itu adalah 80%. Itu harus proporsional. Dia akan nyebar brosur lebih banyak daripada kecamatan lain. Nah, itu juga bawahnya tingkat ekonomi karena biaya kita cukup tinggi di sekolah ini membutuhkan operasional sarana prasarana, maka kita akan membandingkan jumlah profesi ya. Penghasilan orang tua di atas 4 juta dan di bawah 4 juta. Nah, itu akan mempengaruhi kebijakan bagaimana sosialisasi penerimaan siswa baru. Gitu itu makanya kalau semakin tinggi margin of error-nya maka orang yang berkepentingan terhadap data semakin tidak mau gitu. Itu manfaat praktisnya itu sebenarnya.
Jadi artinya margin of error tidak berpengaruh langsung terhadap tingkat keilmiahan penelitian, tapi berpengaruh pada trust penggunanya gitu. Ya, error. Jadi dia gini, tetap objektif, tetap logis, tetap sistematis. Itu kan standar ilmiah. Tetapi data yang akan digunakan cenderung error jika digeneralisasikan. Makanya bagusnya kalau kuantitatif itu adalah populasinya besar. Ya. Jadi untuk karakter kuantitatif saya intervalkan jumlah populasinya di atas 100 sampai di atas 100. Jangan di bawah itu. Karena apa? Dia akan pakai generalisasi, nggak apa-apa. Coba 5% dari 1000 berapa? 5% dari 1000 margin of error-nya. 50. Enggak 250-an kan? 5%. Iya, 5%. Margin of error 5%. Oh. Populasinya maksudnya. Ya, populasinya 1000. Sampelnya. Sampelnya mau ambil di 5%. Kira-kira berapa? Nah, itu aja Isaac Meckel tuh. Lihat. Oh, enggak hafal ya. Dua setengahan. 250. Ya kan? 250-an bisa disimpulkan untuk 1000 orang. Untungnya bukan main. Nah, itulah makanya penelitian itu ngirit biaya itu di situ. Jadi kalau seandainya taraf signifikansi itu disebutkan, jumlahnya populasinya 1000 yang diteliti, yang akan diteliti, tapi ngambil sampelnya cuma 10 orang. Gimana orang mau percaya terhadap hasil riset kita? Walaupun objektif betul, tapi tidak bisa merepresentasikan, tidak bisa kemudian orang akan percaya 1000 orang itu akan hasilnya sama. Karena apa? Dia cuma mengambil 10 orang gitu. Nah, gitu. Nah, secara ilmiah dibenarkan, tetapi keputusan dia ketika menginformasikan hasil penelitiannya itu tidak akan diterima oleh masyarakat ilmiah. Karena dari 1000 populasi yang diambil cuma 10 orang. Wah, lembaga survei ini lama-kelamaan akan ditinggalkan gitu ya, dan hilang dari peredaran gitu. Dengan sendirinya. Nah, kepercayaan. Iya, ini masalah kepercayaan. Sama lah, lembaga survei itu kan sebenarnya bisnis. Real, karena begini, penelitian itu tidak bisa gratis. Kalau gratis pasti kita akan bingung, nggak bisa meneliti. Besar. Penelitian itu butuh biaya. Maka biayanya adalah kita, punten ya, bahasa saya adalah menjual data. Makanya database itu menjadi carian orang, dimanapun dan kapanpun. Database menjadi isu sentral untuk pengembangan apapun, mau bisnis, mau kebijakan, mau apa, pasti dia akan nyari database. Dan database itu tidak mungkin ada kecuali di BPS, Badan Pusat Statistik. Pasti nyarinya situ. Ya, di desa itu kan setiap tahun BPS. Ya karena mereka yang punya data. Kebijakan makro, mikro, baik tingkat Pemda maupun nasional, itu pasti ngambil dari BPS. Pasti itu. Yang dianggap objektif, tidak dipengaruhi oleh intrik-intrik politik, ya walaupun wallahu a'lam bishawab lah itu. Tapi kan karena BPS ini adalah lembaga institusi negara yang independen, tidak boleh diisi oleh politisi kan gitu, PNS. Kecuali langsung ke presiden di BPS pegawai sekarang. Ya. Begitu ya? Ya, langsung ke presiden. Presiden langsung. Beda dengan lembaga survei-survei yang dikelola oleh masyarakat itu ya tentu dia uang dari mana untuk bisa neliti kan? Kalau bukan dari calon DPR, calon gitu kan gitu. Dan gitulah kerjasama dengan BPS. Paling kalau BPS kan dari negara biayanya. Itu saja. Baik. Oke, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan lagi. Apa waktunya sudah habis? Kurang 7 menit, Pak dosen. Kurang 7 menit. Oke. Tanggung. Ya. Oke, ayo. Ini sebenarnya masih saya jelaskan nih. Oke, saya lanjut aja ya. Ya, dilanjut. Saya anggap sudah paham semua, alhamdulillah ini. Ini kajian Ramadan ini. Nanti bisa ngecek rekaman. Ya. Jadi untuk tes normalitas karena jumlah sampelnya, jumlah respondennya berapa tadi? Jumlah respondennya 20 ya. 10. 10. Oke. Kalau 10 maka menggunakan Shapiro-Wilk. Ya, kalau 30 ke atas pakai Kolmogorov-Smirnov. Nah, karena jumlah respondennya adalah 10,
ya, maka menggunakan Shapiro-Wilk atau di bawah 30. Nah, kita lihat signifikansinya. 0,191 apakah lebih besar daripada 0,05 apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar ya. 0,191 lebih besar daripada 0,05. Jadi nilai signifikansi lebih besar daripada nilai 0,05. Maka besar. Variabel motivasi dianggap normal. Ya. Selanjutnya 0,199. Lebih besar daripada 0,05. Maka nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, maka variabel bimbingan dianggap berdistribusi normal. Ini terbukti nih tinggi ya. Prestasi kan tadi paling tinggi. Signifikansinya juga paling tinggi. 0,241 lebih besar dari 0,05, maka signifikan. Maka normal. Ya. Nah, ini saya tulis jika responden kurang dari 30 maka menggunakan Shapiro-Wilk. Uji hipotesis X1. Nah, ini baru karena normal maka menggunakan t-test one sample. Nah, tadi ya bahasa saya. Nah, hipotesis X1, hipotesis deskriptif adalah motivasi belajar. Nah, ini hipotesis deskriptif sekali lagi saya ungkapkan bahwa berbeda dengan statistik deskriptif. Hipotesisnya boleh deskriptif, tetapi uji statistiknya menggunakan uji statistik inferensial, bukan deskriptif. Kenapa? Karena apa deskriptif itu maksudnya pihak kanan, Pak dosen? Jangan ke pihak kanan dulu. Jangan ke rumus dulu. Pihak kanan itu kan rumus. Di tes one sample pihak kanan. Kenapa? Ini hipotesis deskriptif, tapi nanti analisis statistiknya menggunakan statistik inferensial parametris, yaitu untuk one sample yang disebut sebagai t-test one sample. Ya. Statistik deskriptif, t-test one sample yaitu uji pihak kanan. Motivasi belajar rata-rata paling tinggi adalah 75%, yang diharapkan adalah 100%. Yang diharapkan skor tinggi 4 kali 75% ya. Yang diharapkan adalah 4 kali 24 merupakan skor tertinggi jika semua respon menjawab nilai tertinggi, dan 20 adalah jumlah item, maka 80. Yang diharapkan 80. Beda ya. Jadi hanya 5%. Ya. Hanya 5% ininya. Motif rata-rata paling tinggi, targetnya cuma 80%. Kan hipotesisnya kan gitu. Hipotesisnya nilai rata-rata tertinggi. Pertanyaan hipotesis deskriptif 2, asosiatif. Hipotesis deskriptifnya ada 3, asosiatifnya 2, korelasi gandanya 1. Nah, karena gini tadi ya. Jadi kalau kita contoh ya, ada judul gini. Saya tulis ini, pengaruh pendapatan terhadap pengeluaran. Nah, ada berapa variabel di sini? Pendapatan dan pengeluaran ada 2. Oke. Hipotesis yang akan kita rumuskan ada berapa? Hipotesisnya ada berapa kira-kira? Kita bisa X1-nya pendapatan. Ya. Pengeluarannya Y. Berarti hipotesisnya berapa? 2 atau 1? Ada 3. Oh, 3. Ya, iya 3. Nah, ini deskriptif kan saya udah jelaskan berkali-kali. Deskriptif 2. Deskriptifnya 2. Ya 2, ya kan? Secara independen, ya kan? Independen. X dan Y. Ya kan? Secara independen. Ya. Korelasi ya atau asosiatif, Pak. Asosiatif ada 1. Iya. Nah, itu. Kita bisa merumuskan hubungan. Iya, hubungan yang pengaruh itu, pengaruh antara X dan Y, pengaruh pendapatan dan pengeluaran. Kita tidak mungkin akan bisa menghitung koefisiensi korelasi
antara X dan Y tanpa menghitung dulu nilai pendapatan dan pengeluaran atau hipotesis di pendapatan dan pengeluaran. Gitu ya. Nggak mungkin kan? Makanya sebelum kita menghitung koefisiensi antara X dan Y, kita terlebih dahulu harus menghitung nilai X dan Y-nya. Ya. Kalau hipotesis itu adalah uji untuk koefisiensi untuk signifikansi. Ya. Ini uji hipotesis X1 itu saya kurungi signifikansi. Signifikansi. Artinya apa? Menguji bahwa data sampel itu bisa diterapkan di data populasi gitu. Mohon maaf Pak dosen, ini 75% itu dia dapat dari mana ya? Motivasi belajar rata-rata paling tinggi 75%. Di perhitungan ini, bentar. Enggak saya cantumkan ya. Oh ya enggak saya cantumkan ya. Iya, Enggak, makanya ya. tiba-tiba muncul jadi. %75% itu ceritanya hipotesis deskriptif. Ya makanya gini, contoh ya. Contoh nih. Ini kan di atas aja nih. Nah, bentar. Oh ya, enggak saya cantumkan betul. Mana tadi? Nah, ini kan ada 3 hipotesis ya. Ya, 2 deskriptif, 1 asosiatif. 1 umpamanya ya, hipotesis 1. Rata nilai pendapatan per bulan adalah 4 juta. Rata-rata nilai pendapatan paling tinggi ialah 4 juta per bulan. Nah, 75% itu dari sini. Ya. Jadi rata-rata motivasi belajar adalah 75% dari yang diharapkan, yang diharapkan 80. Dari mana nilai 75? Dari kajian literatur. Ya, memprediksi. Kan kita ada di bab 2 itu nanti tesis, ada namanya kajian literatur. Kita harus menelaah dulu. Memprediksikan 75 itu dari mana? Dari asumsi. Asumsi baru asumsi nih. Asumsi terkait dengan hasil penelitian orang lain yang setema dengan penelitian ini. Gitu. Bisa dipahami? Berarti bisa beda-beda ya dokter? Bisa beda-beda, tergantung. Makanya kekuatan hipotesis, keyakinan hipotesis itu bergantung pada kekuatan literatur review. Seberapa banyak dan seberapa update yang penting. Makanya kalau penelitian 2021, carilah literatur yang terkini. Kalau bisa yang 2021. Walaupun ada beberapa kebijakan ya 5 tahun terakhir gitu ya, 10 tahun terakhir. Tapi kalau ada yang 2021 yang baru kemarin sore terbit lah, itu lebih baik daripada kita menggunakan literatur lama. Kecuali literatur lama itu adalah founding father atau merupakan basic teori umpamanya. Teorinya umpamanya tentang evolusi. Sampai kapanpun evolusi itu digunakan, ya nggak apa-apa. Itu hanya untuk wacana saja. Tapi evolusi terkini harus tahu. Mengapa kemudian sekarang ada mobil listrik? Itu kita jangan pakai teori dasar awalnya Isaac Newton tentang gravitasinya, tetapi cari teori mengapa kemudian dari bensin ke listriknya itu pakai ya
mobil listrik umpamanya. Maka kita akan menciptakan produk baru. Kalau kita acuan literaturnya masih lama, kita tidak akan menemukan pembaruan. Nah, makanya 4 juta itu adalah ya rata-rata nilai pendapatan paling tinggi dalam 4 juta itu berdasarkan informasi. Nah, hipotesis itu kan gini. Dugaan sementara berdasarkan teori kan begitu ya. Nah, dugaan sementara berdasarkan literatur, bukan belum fakta. 4 juta itu hanya perkiraan. Dari mana perkiraan itu? Dari literatur yang kita cantumkan. Nah, gitu Tad. Bisa dipahami ya? Baik. Ya, baik gitu ya. Ini saya cepat saja karena waktunya sudah habis ini. Nanti kalau ini kita bisa ya. Bisa ngobrol-ngobrol di luar inilah. Nah, ini hipotesis produktivitas belajar rata-rata tinggi. Nah, yang diharapkan adalah 80%. 80 itu adalah 4 kali 20. 4 itu skor tinggi, 20 adalah jumlah item pertanyaan atau pernyataan. Nah, kita belum bahas ini nih ya, 0. Nah, ini. Jadi begini nanti, ini namanya uji statistik. Proses ini adalah proses ingin menguji bahwa data sampel itu bisa digeneralisasikan data populasi, gitu ya. Ingat, hipotesis itu diuji untuk mencari kepastian bahwa data sampel itu bisa diterapkan ke data populasi. Bukan mencari hubungan, bukan. Kenapa dipaketkan biasanya kalau HA diterima berarti ada hubungan ya, itu mah hanya ingin memaketkan saja. Tapi substansinya bukan itu. Substansi hipotesis itu ingin menguji ya bahwa data sampel itu bisa diterapkan ke data populasi, itu udah gitu aja. Makanya yang diterima itu H0 bukan HA. Signifikansi itu ya. Iya, signifikansi yang diuji. Nah, kan gini, jika H0 ya rata-rata sampel lebih kecil atau lebih besar, lebih kecil atau sama dengan 70%, lebih kecil 0,75 kali 80 60 ya. Ini ya. Kalau ini yang muncul maka H0 diterima berarti data sampel bisa diterapkan data populasi. Tapi kalau ini HA maka kalau keputusannya adalah H alternatif, maka data sampel tidak bisa diterapkan ke data populasi. Gitu. Nah, makanya ini apakah data merepresentasikan populasi? Apakah data statistik atau data sampel bisa merepresentasikan data populasi atau tidak? Ini di sini diujinya. Diuji hipotesis. Berbeda dengan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis ada 2. Ada hipotesis statistik, ada hipotesis penelitian. Tolong kalau waktunya sudah habis dan sudah ada yang nunggu, tolong konfirmasi. Apa sudah ada yang nunggu? Dosen berikutnya. Kalau waktu sudah habis memang dokter. Ya sudah habis saja. Habis saja, takut kejenuhan dan capek lah gitu. Udah aja ya. Otak udah panas, udah siang lagi puasa gitu kan. Kajian Ramadan gitu. Biasa ini. Gimana, Tad? Kajian Ramadan yang luar biasa. Kalau ngaji takrib, Fathul Mu'in, simaan Quran itu kan biasa, Tad. Ini kajian ilmiah statistik. Islam dan statistik gitu ya. Oke. Nah, pengujian hipotesis menggunakan uji pihak kanan yaitu N sama dengan 10, hasil hitung variabel X atau motivasi X bar atau rata-rata dari 75,2, jumlah total nilai responden dibagi jumlah responden yaitu 752 bagi 10 sama dengan 75,5. Itu ya prosesnya ya. Mu-nya adalah 60, simpangan baku. Nah, ini yang hitung simpangan baku ada beda lagi. Prosesnya tidak saya tampilkan karena cukup panjang, jadi saya hasilnya saja. Standar deviasinya adalah 35,059. Cara menghitung simpangan baku. Nah, saya cantumkan nih. Nanti cara menghitung simpangan baku begini ya. Nilai ini simpangan baku per variabel. Nilai X nilai motivasi ya. Nah, kemudian simpangan baku itu X dikurangi X bar. Nanti XI dikurangi X bar dikuadratkan. Maka hasilnya ini. Nah, caranya ini ya, cara menghitung simpangan baku nih. Maka simpangan baku adalah 1229,841 dibagi 10 sama dengan 1222,9841. Standar deviasinya adalah
S sama dengan akar 1229,841 yaitu 35,069. Rumus T hitung. Nah, menghitung. Nah, gitulah gitu ya. X bar dikurangi mu dibagi S sama dengan dibagi akar N. T hitung adalah 75,2 dikurangi 60 dibagi 35,069 dibagi akar 10 sama dengan 1,37. Apakah hipotesis tersebut terbukti secara signifikan? Nah, bahasa saya secara signifikan, ya kan? Nah, ya kan? Bukan ini. Karena ini akan menguji kelayakan atau kepatutan gitu ya. Data sampel ke populasi. Apakah hipotesis tersebut terbukti secara signifikan atau tidak? Bukan pengaruh, bukan ya. Maka nilai T hitungnya di atas 1,370 dibandingkan dengan harga T tabel. Jika taraf signifikansi 0,05, N-nya adalah 10 dan DK-nya adalah 1, maka harga T tabel ialah 6,314. T tabelnya ada di daftar tabel ya, nanti cari harga T tabel. Intinya saya mendapatkan 6,314, sedangkan harga T hitungnya adalah 1,37. Jika dibandingkan harga T hitung lebih kecil daripada T tabel, atau 1,370 lebih kecil daripada 6,314, atau pada daerah penerimaan HO. Nah, tadi Ustadz Arifin bicara tentang kurva. Kurva itu tidak harus menengah, jadi ada kurva itu ada daerah wilayah kekuasaan. Nah, wilayah kekuasaan HO dan wilayah kekuasaan HA. Ya. Dipastikan jika T tabel T hitungnya lebih besar daripada T tabel, pasti itu akan menjurus pada wilayah HA. Ya. Tapi kalau harga T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka dipastikan, nah bahasa saya dipastikan, itu diterima pada wilayah HO. Hasilnya adalah HO diterima, HA ditolak. Nah ini intinya di sini. Artinya apa? Kalau HO diterima dan HA ditolak, artinya data sampel atau data statistik itu bisa diterapkan atau bisa digeneralisasikan, bisa diinversikan ke data populasi. Allah alam bisawab. Gitu. Udah ya. Nanti lagi udah ini. Nah, saya yakin nggak ada yang tanyakan karena waktu sudah habis dan sudah lelah gitu. Itu Ustadz Arifin ya. Iya. Nanti kita sambung lagi. Ini ada rekamannya insya Allah. Ya, oke. Baik, syukron kathiron, mohon maaf sekali lagi, lagi puasa panas-panas lagi nih disuguhi angka. Aduh, kalau es kan enak seger ini kan. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Nah, tatim liko anabi kiroati hamdalah jami'an. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tad, mohon maaf kalau hari ini dihitung 2 pertemuan bagaimana? Boleh. Boleh. Gini, minggu kemarin kan saya saya kemarin. Iya, makanya saya hitung aja lah sekarang. Walaupun masih kurang waktunya, tapi kan lihat situasi kondisi otak sudah mulai melemah, mulai panas. Kurang cairan Ustaz. Kurang cairan betul. Nanti laporan ke Pak Siswanto atau ke Paskanya sudah 2 pertemuan sudah selesai gitu saja. Gitu ya, saya anggap sudah 2 pertemuan saja. Gitu ya, terima kasih.